Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, program multilist variasi. Uh, yang pertama kita di sini ada struct. Struct ini structnya info dari toko. Nah, di dalamnya itu ada ID dari tokonya dan juga ada namanya. Lalu yang kedua kita ada struct dari barangnya, info barangnya. Nah, di dalamnya ada ID barang, nama barang, dan juga ada harga. Di sini ada struct dari elemen toko, elemen barang, dan juga ada elemen relasi. Nah, terus ada struct list, ada list toko. Di dalamnya kita isikan address toko dengan first toko, lalu juga ada barang dengan address barang dan juga first barang. Dan juga ketiga ada list relasi. List relasi ini adalah katakanlah list penghubung, karena ini ada dua list ya, ada list toko sendiri dan juga list barang. Nah, nanti akan dihubungkan dengan list relasi ini. Dan kita ada elemen toko. Nah, di dalam elemen toko itu memuat dari input type dari ini tadi, terus juga ada address toko dan juga ada list relasi. Ya, list relasi ke barang. Lalu ada struct dari elemen barang, itu ada info dari barang itu sendiri dan juga ada address dari barangnya. Lalu juga ada struct relasi yang di dalamnya ada next barang dan juga next relasi. Di sini ada, bisa dilihat ada inisiasi, ini ada create list toko dulu, ada create elemen tokonya, create list barang dan juga create elemen barang. Lalu juga ada create elemen relation. Terus di insert ada insert toko, insert barang, insert relasi, dan add barang ke toko. Dan di delete ada delete barang toko. Terus yang selanjutnya ada searching, searching toko, searching barang, dan juga searching relasi. Dan ada searching toko dari barang, dan juga ada searching barang dari toko. Lalu ini ada view-nya dan juga ada address untuk searching nilai maksimumnya. Nah, di sini ada dari dari ininya, bodinya. Ini tadi file header ya. Lalu ini anggapnya bodinya. Ada create list toko. Nah, kita parameternya kita pakai list toko. Lalu kita inisiasikan first dari toko itu adalah 0 karena kita bikin ya pasti mulai dari 0. Lalu ada create elemen toko. Kita allocate dulu address tokonya atau address P-nya, lalu baru kita isikan di info toko.id-nya dan juga info toko.namanya. Lalu untuk next-nya kita 0 dan relasinya 0 karena belum direlasikan. Jadi lalu setelah itu kita kembalikan nilai P-nya. Yang kedua ada create list barang. Ini sama seperti create list toko. Jadi kita inisiasikan dari first barang itu adalah 0. Listnya itu adalah 0. Lalu juga create elemen barangnya juga sama.
kita allocate dulu address barangnya atau address C-nya, baru kita isikan, dan next-nya kita nulkan. Setelah itu kita return nilai C atau nilai address-nya. Lalu ada insert relasi. Di sini jika first relasinya adalah 0 atau tidak ada relasi, berarti kita relasikan. Lalu else-nya ini jika next relasinya ada isinya, dia akan geser ke sebelahnya. Nah, kalau misalnya yang sebelahnya nggak kosong, itu baru kita masukkan relasinya. Lalu ada create elemen relasi, sama kita allocate dulu. Ini harusnya kita create dulu atau allocate dulu address-nya. Lalu next dari barang dan next relasinya kita nulkan, dan kita kembalikan address R-nya. Lalu ini juga sama. Untuk insert toko, kalau first-nya dia 0, berarti kita langsung insert saja. First-nya kita elemen tokonya kita masukkan ke first tokonya. Seperti itu. Nah, untuk else-nya ini berlaku jika dia tidak nol, kondisinya tidak nol atau ada isinya. Jadi kalau ada isinya dia bakal geser. Nah, kalau dia sudah tidak nol, baru dimasukkan elemen toko ke next-nya itu tadi. Insert elemen barang ini juga sama seperti insert toko itu, konsepnya masih sama. Lalu ada searching toko, yang mana kita pertama inisiasi dari first tokonya ke address P. Lalu jika P next tokonya itu ada isinya dan juga ID-nya tidak sama, berarti kita next, ya, karena ini parameternya kan ada list dan juga ID dari tokonya. Jadi kalau dia ada isinya dan dia tidak sama dengan yang ini yang kita inputkan, maka dia akan next atau ke list selanjutnya. Lalu dan ini apabila kita sudah ketemu ID-nya ini sama dengan ID dari info address P-nya, maka kita kembalikan nilai P-nya. Nah, ini juga search barang ini juga sama. Konsepnya seperti search toko. Iya benar. Lalu ada search relasi. Pertama bikin ini first relasinya kita inisiasikan ke address Q.
Nah, apabila queue-nya next queue-nya ada isinya dan juga next barangnya itu bukan P, maka dia akan ke list selanjutnya. Dan ketika dia sudah sama dengan P-nya, sama dengan barangnya, maka kita kembalikan nilai Q-nya. Terus add barang ke tokonya. Pertama ini tadi kita sudah searching itu tadi kan, searching toko dan searching barangnya. Lalu apabila tokonya itu P-nya itu tidak sama dengan 0 dan juga Q-nya tidak sama dengan 0, atau keduanya ini sama-sama sudah ada isinya, list dari yang toko dan juga list dari barangnya itu sudah ada isinya, maka ini mereka apa istilahnya, mereka nanti akan kayak semacam dikaitkan tapi dia pakai list yang relasi itu tadi, seperti itu. Misalnya ada delete barang toko, ada address toko P, itu kita searching tokonya dulu. Kalau ketika P-nya ada isinya, baru kita pakai kondisi jika ada relasinya, maka relasi key itu diinisiasi ke barang first relation, dan address relasi R kita inisiasi ke barang first relasi juga. Lalu while next dari barang yang memiliki info barang dan dia ID barangnya tidak sama dengan ID dari ini tadi, dan relasinya itu tidak kosong, maka ini R-nya, address R-nya kita inisiasi dengan address Q-nya. Lalu setelah itu kita Q-nya ke next relasi. Lalu ini apabila ID barangnya sama dengan ID barangnya ini, kita if lagi jika Q-nya itu ada di barang yang di first relasi, maka first relasinya kita pindahkan ke next, dan next relasinya kita buat ke 0.
ini kalau next relasinya adalah 0, maka R address R next relasinya kita nulkan. Lalu else-nya ini kita lihat, ini ada search barang dari toko, kita pakai address P. Untuk diinisiasi ke search tokonya, dan if P-nya itu tidak nol atau ada isinya, maka relasi address Q-nya kita inisiasi ke first relasi. Dan di sini jika next relasinya tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka kita keluarkan nilai dari nama, harga, dan ID-nya. Dan juga ini untuk ini ini dicari dulu, baru di next, baru nanti dikeluarkan di sini. Lalu untuk search toko from barang, kita bikin address Q. Untuk address barang, lalu Q kita inisiasi ke search barang. Dan juga apabila Q-nya ada isinya, maka address P kita inisiasi ke first toko. Dan while next toko ini ada isinya dan first dari relasi barangnya itu tidak kosong, maka kita buat address R untuk ke search relasinya. Atas bawah. Mana tadi? Ini. Dan juga apabila R-nya ada isinya, kita keluarkan nama, ID, dan juga nama tokonya. Lalu ke next. Terus ini apabila relasinya tidak sama dengan 0 atau ada isinya, kita cari juga, lalu kita keluarkan ID dan nama. Dan ini view untuk print semua data. Jadi kita buat address P untuk ini nanti di first toko. Lalu apabila P-nya ada isinya, maka keluarkan ID dan nama tokonya. Terus dan apabila ini kita bikin address Q, inisiasikan ke first relasi, dan apabila Q-nya ada isinya, kita keluarkan barang-barangnya tadi. Tuh. Ini untuk mencari nilai maksimum. Ini ada address P untuk
force toko dan address max ke force toko. Kita bikin variabel max inisiasi dengan 0, lalu apabila p-nya ada isinya, lalu address relasi q di assignment atau di ke force relasi. Lalu while apabila q-nya ada isinya, harga ini 0 ditambah harga, terus ditambah dari harga dari barangnya. Lalu di next, dan ini ada kondisi apabila maxnya di sini, terus harganya dari sini, kan untuk penampung ini, lalu maxnya ini disamain ke p-nya ini. Terus baru dia jalan-jalan. Kita kembalikan nilai maxnya seperti itu. Kita coba jalankan. Haji satu lagi barang di barang kita bikin relasi terus 5 cing ID tokonya, toko satu ini menjual wajah, so terus 6 ID barangnya, terus lagi kita coba terus menghapus yang kita oh ya benar, kita cuma hapus barangnya aja ya, benar-benar. Lalu ini kan harga ya, harusnya kalau kita berapa nih, toko 2 yang keluar. Nah, oke, sekian dari saya, terima kasih.